Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Hai, udah lama banget aku nggak buat konten video di YouTube. Ya, aku pernah sih buat video di YouTube, tapi udah lama banget, hampir 2 tahunan yang lalu kali ya. Oke, langsung aja kenalin, aku Emalia dan ini anak aku, Sadira. Di sini di channel aku ini aku mau sharing-sharing tips, ide, diskusi apapun yang menarik untuk dibahas, khususnya untuk kita kaum mama yang hanya di rumah aja ya. Hopefully video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Oke, tujuan saya membuat video dengan judul 3 tips jualan paper flower agar setiap hari ada orderan adalah aku mau sharing kepada teman-teman yang juga berbisnis paper flower agar bisnisnya bisa jadi penghasilan yang dapat membantu perekonomian keluarga dan tentunya dengan cara efektif yang sudah saya praktekkan sendiri selama 2 tahun ini. Jadi kemarin itu aku sempat buat status di grup Facebook komunitas paper flower Indonesia ya. Jadi aku sharingnya tuh gini, kalau aku mau sharing cara jualan paper flower, ada yang mau baca nggak ya gitu kan. Terus aku pikir daripada aku nulis itu kan kelamaan ya, terus teman-teman juga harus stay di HP, jadi aku buat aja videonya biar bisa sambil dengerin sambil gunting-gunting. Oke, langsung aja ke intinya. Jadi 3 tips gitu jualan paper flower agar setiap hari ada orderan adalah yang pertama, tentukan target marketmu. Ya, kita tahu kan kalau paper flower itu banyak banget fungsinya, mulai dari dekorasi acara spesial, dekorasi ruangan, dekorasi kamar tidur, dekorasi acara akikoh, bahkan dekorasi acara besar lainnya. Paper flower juga udah banyak banget dibuat buket bunga yang di wrapping gitu kan, di wrapping lagi pakai kertas tisu gitu ya. Itulah pokoknya. Saking banyak banget fungsinya, jadi nggak fokus kan mau fungsi atau value mana yang mau kita jual. Jadi tips jitu jualan paper flower agar setiap hari ada orderan adalah tentukan dulu target marketnya sesuai fungsi yang dijual. Kalau aku itu emang fokus di engagement ya, tapi tahu sendiri kan sekarang itu fungsi yang sama udah banyak banget yang main. Jadi banting atau perang harga itu udah bahkan di marketplace kayak di Shopee gitu kan, itu ada loh orang jual 10 bunga udah plus tulisan itu dengan harga di bawah 50.000 bahkan atau 100.000. Itu kalau aku berpikir, aku menganalisa itu nggak tahu gimana cara menghitung kosnya, menghitung HPP-nya, aku tuh bener-bener nggak tahu mereka tuh beneran untung nggak sih gitu kan, karena kan tujuan jualan itu kan mencari untung kan, bukan cuma mencari kesibukan. Duduk nak, duduk. Jadi aku udah 2 tahun menjalankan paper flower ini, aku emang fokus di engagement dulu. Pertama aku juga bingung, ini buat dekorasi ruangan ternyata bisa, buat ini bisa. Tapi kalau aku nggak fokus, ini aku nggak tahu ini arah kemana ini paper flowerku gitu kan, tokoku gitu kan. Jadi aku fokusin, aku memutuskan untuk di engagement. Teman-teman boleh juga di kategori ini atau kategori lainnya, itu silahkan, tergantung teman-teman. Target market itu sangat penting karena ini untuk awal menentukan strategi lainnya, misalnya pembuatan katalog produk, perhitungan HPP dan selling price, dan strategi market promotion lainnya. Cara menentukan nih, aku ada tips ya, cara menentukan target market ini biar kalian nggak bingung.
Yang pertama itu mulai dari bunga seperti apa sih yang paling bagus dan paling suka. Jadi kalian tuh suka dulu membuatnya. Kalau buat suka kan jadi menjualnya juga suka kan. Iya. Yang paling bagus dan paling suka untuk dibuat. Lalu analisis sendiri. Jadi cocoknya bunga seperti ini tuh buat dekorasi apa sih gitu kan. Apa untuk akikah aja atau bahkan wedding. Kalau wedding kan bisa ya bunganya banyak gitu, atau wall flower gitu kan yang bunganya full satu dinding, itu juga bisa, tergantung teman-teman. Jadi bunga yang sering teman-teman buat dan suka seneng gitu ya buatnya, itu tuh cocoknya buat acara apa sih gitu kan. Terus setelah kita analisis cocoknya buat acara apa, terus kita jadi tahu kan, oh misalnya kalau dekorasi ruangan berarti target market kita itu orang-orang yang suka mendekorasi rumah gitu kan. Sambil kan banyak tuh di Instagram dekorasi rumah atau apa, itu kan kita bisa ikut jual di kategori itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis di komentar aja ya. Kalau mengenai tips yang pertama ini belum jelas, nanti bisa ditanyakan di komentar. Nanti aku juga baca kok. Oke, kita lanjut aja yang ke tips kedua, yaitu jangan lelah promosi. Guys, aku tahu banget rasanya ketika udah buat contoh bunga, rangkaian bunga, itu kan nggak cepet ya, yang lama gitu loh. Kita buat pola, kita gunting, kita melipat, kita ngelem, itu kan prosesnya itu lama banget. Nah, kita juga udah upload di sana sini, udah upload di Facebook pribadi, udah upload di WhatsApp, udah upload di Instagram, itu masih aja sepi kan, belum ada orderan nih Mbak, gimana ya biar caranya ada orderan. Nah teman-teman, itu semua paper crafting, paper flower itu semua mengalami tahap itu teman-teman. Jadi tips yang kedua ini adalah jangan lelah promosi ya. Ibarat kita jualan paper flower itu kan rata-rata penjualannya online ya. Ibarat kita punya toko di pasar, jadi promosi itu adalah nyawa dari kita jualan. Ya ibarat punya toko di pasar itu ya, kita buka tokonya, kita buka namanya gerainya itu ya, rolling door-nya itu kita buka. Jadi orang tuh tahu, masih buat paper flower nggak sih Mbak, masih jualan nggak sih gitu kan. Kalau kita setiap hari ada orderan, berarti kan orang juga tahu kalau kita itu masih aktif jualan loh, kita tiap hari juga masih buat gitu kan. Jadi tips yang kedua ini, jangan lelah promosi. Jangan lelah promosi, tetap semangat. Pokoknya setiap hari itu upload terus ya. Kita kasih tahu sebanyak-banyaknya orang kalau kita tuh jualan paper flower gitu kan. Biar orang semakin banyak yang tahu, dan kita harapkan juga semakin banyak closing orang yang order paper flower ke kita. Oke, itu yang tips kedua. Jadi jangan lelah promosi. Lanjut, tips yang ketiga adalah inovasi. Nama juga kesenian ya. Jadi inovasi itulah hal yang mutlak yang harus terus kita lakukan. Inovasi di paper flower itu juga banyak sih yang bisa diinovasikan. Bisa dari bentuk bunga. Bentuk bunga itu dari pola bunga yang dipakai itu kita ganti-ganti gitu kan. Atau kita duduk sayang, nggak boleh gitu. Atau kita inovasi di putik bunga, bentuk daun juga bisa, atau ada tambahan kupu-kupu atau lainnya. Itu sangat-sangat bisa diinovasikan agar kita mempunyai ciri khas daripada orang lain. Jangan insecure ya. Jadi itu punya Mbak itu kok bagus banget, kok punya aku masih kayak gini. Itu jangan lelah untuk belajar. Namanya kan paper flower itu kan kesenian. Sebenarnya kesenian itu tidak ada yang jelek teman-teman. Jadi semua kesenian itu punya nilai sendiri-sendiri. Jadi jangan insecure, jangan minder, jangan
jangan patah semangat, tetap terus belajar membuat. Semakin jam terbang kita tinggi, itu semakin luas juga kita nanti buatnya. Kita bisa buat pola baru atau lain sebagainya. Atau untuk inovasi ini ya, aku tuh ada rekomendasi untuk teman-teman bisa ikut kelas kelas online kelas paper flower. Itu aku recommended banget sih, soalnya mereka tuh bener-bener ngajarin cara buat paper flower dari awal sampai akhir, dari pola, alas, bagaimana mengelem, dan bagaimana melipat, itu mereka ajarin semua. Ya aku tahu dua orang master paper flower itu. Yang pertama itu paper flower balita, nanti aku tulis linknya di deskripsi ya, link Instagramnya, sama Erna Cumaidi Anwar. Nah, mereka berdua itu bener-bener kreatif banget. Kalian bisa ikut online kelasnya. Ini aku nggak di endorse ya, aku bener-bener sharing kepada teman-teman kalau mau berinovasi, hasil paper flowernya bagus, itu kalian bisa banget ikutan online kelas mereka, karena tuh mereka tuh udah top master. Jadi mereka itu bener-bener kreatif banget. Oke guys, jadi itulah 3 tips jitu jualan paper flower agar setiap hari ada orderan. Yang pertama, aku ringkas lagi ya. Yang pertama, pilih target market dan fokus aja ke target market tersebut. Yang kedua, jangan lelah promosi setiap hari agar orang tahu apa yang kita jual dan kita masih jualan kok, gitu kan. Yang ketiga, teruslah berinovasi. Inovasi bisa mulai dari diri sendiri atau belajar kepada orang lain. Yakinlah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Aku juga, yang perlu teman-teman tahu, aku selama 2 tahun lebih menjalankan paper flower ini, aku juga sudah mengalami pasang surut, orderan, dan lain sebagainya. Sama kok, sama kita sama. Yang penting jangan patah semangat, tetap semangat, dan terus berinovasi. Sekian sharing dari aku, tips bagaimana jualan paper flower. Oh ya, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa tulis di komentar ya, atau pertanyaan lainnya lah yang terkait atau tidak terkait dengan tema ini. Nggak apa-apa, silahkan tulis aja di komentar, nanti aku baca kok. Oke, terima kasih. Saya doakan teman-teman semua yang menonton video ini diberi rezeki dan kesehatan yang berkah, yang melimpah, dan yang bermanfaat. Oke, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.